Halo teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube aku. Di video kali ini aku akan bahas nih tentang soal TWK lagi nih teman-teman, mengenai bahasa Indonesia. Kemarin ada yang komen di kolom komentar aku minta tolong bikinin soal bahasa Indonesia nih teman-teman. Oke, sebelum kita ke videonya, jangan lupa buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih banget yang udah subscribe. Kita langsung ke videonya. Oke teman-teman, di sini sebelum kita ke soalnya, aku bakalan jelasin dulu nih gimana cara untuk menentukan ide pokok. Nah, aku mungkin ada beberapa dari kalian yang udah tahu nih cara nentuin ide pokok, dan mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi aku jelasin dulu ya bagi teman-teman yang udah tahu. Kalau mau langsung ke soalnya boleh di skip aja. Oke, di sini cara yang pertama, cara menentukan ide pokok adalah kita pastikan ada repetisi frasa utama. Repetisi itu adalah kalimat pengulangan, teman. Kemudian itu yang kedua, pastikan kalimat utama disertai kata definisi. Nah, biasanya kalimat utama itu ada di awal paragraf atau yang biasa kita sebut dengan deduktif. Kemudian aku tulis di sini aja deh. Kalimat utama tuh biasa ada di awal, yaitu bisa disebut deduktif, kemudian di akhir paragraf atau biasa disebut dengan induktif, dan ada campuran nih teman-teman, yaitu ada di deduktif dan induktif. Nah, jadi kita lihat lagi nih kalimat utamanya kira-kira ada di mana nih teman-teman. Kalau misalnya dia ada di akhir, berarti kemungkinan besar ide pokoknya itu ada di akhir. Nah, kemudian yang terakhir nih, cara yang terakhir yaitu memastikan ada penggunaan kata rujukan, teman-teman. Kata rujukan itu adalah kalimat penjelas gitu teman-teman, yang menyangkup semua dari teks tersebut teman-teman, yang berisikan informasinya gitu teman-teman. Oke, biar kalian makin paham nih, kita langsung aja ke soalnya. Nah, ini dia soal yang pertama. Pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar dan prestisius. Di kalangan masyarakat, banyak yang berpendapat bahwa memiliki pekerjaan yang prestis dan bergaji besar adalah satu-satunya jalan untuk menuju kebahagiaan. Hal tersebut belum tentu benar adanya. Banyak orang-orang yang memiliki gaji di atas pendapatan masyarakat Indonesia pada umumnya, tapi kehidupannya tidak bahagia. Pikiran utama yang terdapat dalam teks bacaan di atas adalah, oke teman-teman, menurut kalian jawaban yang paling tepat nih yang mana? Kalian bisa pause dulu video aku, terus itu cocokin nanti jawabannya dengan aku. Gimana? Apakah kalian sudah nemu ini jawaban yang paling tepatnya teman-teman? Oke, di sini kita lihat lagi ya teman-teman. Tadi kan cara menentukan ide pokok, salah satunya ada kita cari dulu kalimat utamanya teman-teman. Kira-kira kalimat utamanya itu di awal paragraf atau akhir atau bahkan campuran teman-teman. Oke, di sini kalau kalian teliti, kita lihat di alinea pertama teman-teman. Pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar dan prestisius. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ke alinea kedua nih. Di kalangan masyarakat banyak yang berpendapat bahwa memiliki pekerjaan yang prestis dan bergaji besar adalah salah satu jalan untuk menuju kebahagiaan. Oke teman-teman, ini aku lanjutin lagi. Maaf ya kalau videonya itu agak kepotong-potong teman-teman, soalnya aku bikin videonya juga lagi kerja teman-teman. Aku lagi di klinik. Oke, kita lanjut aja nih. Tadi bahasan kita sampai mana ya? Ini pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar dan prestisius. Ini alinea pertamanya teman-teman. Kita lihat lagi nih alinea keduanya. Di kalangan masyarakat banyak yang berpendapat bahwa memiliki pekerjaan yang prestis dan bergaji besar adalah salah satunya jalan untuk menuju kebahagiaan. Oke, ini alinea keduanya ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk lagi nih ke alinea ketiga. Hal tersebut belum tentu benar adanya. Banyak orang-orang yang memiliki gaji di atas pendapatan masyarakat Indonesia pada umumnya, tapi kehidupannya tidak bahagia. Oke teman-teman, kalian lihat yang alinea kedua, kemudian itu alinea ketiga dan alinea keempat.
Mereka bertiga ini merupakan kalimat penjelas dari si alinea pertama, teman-teman. Kalau kalian perhatikan baik-baik nih teman-teman, pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar dan prestisius. Kemudian dijelasin nih di paragraf keduanya nih, di alinea keduanya teman-teman, yaitu di kalangan masyarakat banyak yang berpendapat bahwa memiliki pekerjaan yang prestis dan bergaji besar adalah salah satunya jalan untuk menuju kebahagiaan. Nah, kemudian kemudian masuk ke alinea 3 ini juga berisi penjelasan nih teman-teman, hal tersebut belum tentu benar adanya banyak orang-orang yang memiliki gaji di atas pendapatan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu, ide pokoknya itu berada di awal paragraf teman-teman, yaitu bernama apa kalau yang di awal tadi teman-teman? Deduktif ya. Oke, jadi di sini jawabannya, pikiran utama yang terdapat dalam teks bacaan di atas adalah mana nih, tentang pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar dan prestisius. Ayo, mana nih teman-teman? Yang C teman-teman, yaitu pekerjaan yang baik bukan semata-mata bergaji besar. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Nah, gitu cara untuk menentukan pikiran utamanya. Kalau misalnya kalian udah sering banget latihan, udah terbiasa sama soal-soal kayak gini, pasti kalian lebih cepat. Mungkin kalian baca aja langsung tahu nih pikiran utamanya itu di paragraf keberapa, terus tuh apa isi pikiran utamanya. Dah kayak gitu, kita next lagi lanjut ke soal nomor 2. Lanjut soal nomor 2, ini masih soal yang sama ya teman-teman, masih soal yang nomor 1 tadi bacaannya. Di sini makna kata prestisius pada kalimat pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar dan prestisius adalah. Oke, di sini kita ditanya menentukan makna kalimat prestisius ya teman-teman. Nah, jadi kalimat prestisius ini artinya itu sama dengan apa teman-teman? Oke, kalian bisa post tuh video aku, terus nanti samain dengan jawaban aku ya teman-teman. Oke, di sini aku langsung pilih jawaban yang C teman-teman, yaitu pekerjaan yang bergengsi. Nah, di sini kalian juga sama kayak yang di soal Tiun teman-teman, tentang sinonim antonim ya teman-teman, kayak sinonim dari kata paradoks, antonim dari kata paradoks juga gitu kan teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya di sini makna kata prestisius. Nah, mungkin bagi kalian tuh ada yang nggak tahu prestisius tuh apa teman-teman. Nah, kalau menurut aku tinggal baca aja kayak gini teman-teman. Pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar dan prestisius. Nah, kalimat prestisius ini aku bisa jawab bergengsi itu kenapa? Karena kita lihat di sini yang option A, berpenghasilan besar. Berpenghasilan besar ini udah jelaskan di sini. Di bergaji besar ini. Jadi kalau kita lanjutin, nggak mungkin dong pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar dan berpenghasilan besar gitu teman-teman, karena seolah-olah mengulangi kata si bergaji besar ini teman-teman. Jadi ini aku eliminasi teman-teman. Kemudian yang B, pekerjaan yang menyenangkan, ini juga bukan. Kemudian sangat baik juga bukan, dan sangat disukai juga bukan. Jadi otomatis jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, ini sebelum kita lanjut lagi nih ke videonya teman-teman, aku mau menginformasikan kepada kalian semua, mungkin ada yang belum tahu nih tentang website yang bisa diakses untuk tryout nih teman-teman, yaitu di Ayo CPNS. Nah, Ayo CPNS itu sekarang fiturnya udah lengkap banget nih teman-teman, dan ada fitur yang terbarunya itu adalah Platinum teman-teman. Nah, ini dia teman-teman paket-paket yang ada di Ayo CPNS, yaitu ada yang gratis dan premium. Nah, kalau kalian mau mencoba dulu nih, kalian bisa klik yang gratis dan kalian kerjain TO-nya. Terus kalau misalnya cocok, kalian bisa nih upgrade ke premium nih teman-teman, yaitu 125.000, dan akan dapat ekstra diskon 25.000 kalau kalian klik di link yang ada di deskripsi aku. Nah, kemudian ada nih paket terfavorit di Ayo CPNS nih teman-teman, yaitu paket Platinum. Nah, apa sih bedanya Platinum dengan Premium nih teman-teman? Nah, kalau Premium itu kalian bisa dapetin kunci jawabannya itu dalam bentuk teks teman-teman. Sedangkan Platinum itu kalian bisa dapetin kunci jawabannya itu menggunakan video teman-teman. Jadi seolah-olah kalian seperti nonton YouTube teman-teman. Dan di sini harganya 174.000 buat pengguna premium, dan ada juga bimbel online eksklusifnya nih teman-teman, yaitu sebesar 649.000, dan akan dapat ekstra potongan 50.000 buat bimbel online eksklusif dan 25.000 buat
potongan di paket platinum. Oke, buat kalian yang mau atau tertarik buat gabung, kalian silahkan aja klik link yang ada di description box aku. Terima kasih. Next, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi nih ke soal nomor 3 teman-teman, yaitu virus corona atau coronavirus disease 19 sudah masuk ke Indonesia, bahkan memakan korban jiwa. Hal ini dikarenakan kurangnya tindakan pencegahan dari pemerintah. Setelah masuknya virus ini pun persebarannya masih begitu pesat. Kalimat penjelas yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah, oke teman-teman, salah satu bentuk soal PNS tuh ada disuruh melengkapi kalimat penjelas kayak gini teman-teman. Nah, jadi kuncinya itu kalian cari yang sambungannya itu harus padu dengan si alinea sebelumnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke optionnya ya. Yang pertama, oleh karena itu kedepannya pasti masih akan ada warga negara Indonesia yang terinfeksi coronavirus bahkan menjadi korban. Oke teman-teman, menurut kalian yang A ini padu nggak kalau kalian masukin ke alinea keberapa nih? Ke 1, 2, ke 4 ya teman-teman. Nah, kalau misalnya aku baca aja dari sini ya teman-teman untuk menghemat waktu, yaitu setelah masuknya virus ini pun persebarannya masih begitu pesat. Kemudian kita lanjut lagi nih, oleh karena itu kedepannya pasti masih akan ada warga negara Indonesia yang terinfeksi coronavirus bahkan menjadi korban. Menurut kalian, kira-kira kalau aku gabungin si yang A ini ke alinea keempat, menurut kalian nyambung atau enggak teman-teman? Oke, kita coba lagi nih ke kalimat yang lainnya ya teman-teman. Setelah masuknya virus ini pun persebarannya masih begitu pesat. Faktor utamanya adalah masyarakat yang cenderung acuh tak acuh pada kebijakan pemerintah. Oke, menurut kalian mana nih yang lebih enak didengarnya teman-teman? Antara A atau B? Nah, sekarang kita udah ada 2 pilihan nih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi yang C nih teman-teman. Setelah masuknya virus ini pun persebarannya masih begitu pesat. Pemerintah dan masyarakat berdoa agar vaksin cepat ditemukan. Semuanya tuh kayaknya masuk semua ya teman-teman. Cuman pasti ada salah satu dari kelima option ini yang lebih tepat untuk melengkapi si alinea keempat nih teman-teman. Coba kita lihat yang D nih teman-teman. Aku turunin sedikit deh. Nah, setelah masuknya virus ini pun persebarannya masih begitu pesat. Pemerintah dan tenaga medis bekerja sama untuk diadakan rapid test dan swab test. Kalau yang D ini kayaknya enggak ya teman-teman, soalnya agak sedikit enggak masuk nih. Setelah masuknya virus ini pun persebarannya masih begitu pesat. Kemudian di sini tiba-tiba ada kalimat yaitu pemerintah dan tenaga medis bekerja sama untuk diadakan rapid test dan swab test. Ini menurut aku enggak ya teman-teman. Ini udah kita dapatin nih satu yang harus kita eliminasi. Coba kita lihat yang E nih teman-teman. Setelah masuknya virus ini pun persebarannya masih begitu pesat. Masyarakat berbondong-bondong melakukan social distancing. Oke teman-teman, sangat membingungkan ya. Ya itulah soal bahasa Indonesia teman-teman, sungguh membingungkan. Semua optionnya kayaknya benar teman-teman, tapi pasti ada yang lebih tepat gitu teman-teman. Oke, coba kita ulang sekali lagi ya teman-teman. Setelah masuknya virus ini pun persebarannya masih begitu pesat. Nah, kira-kira mana nih yang kecuali yang D nih teman-teman yang udah aku eliminasi? Mana nih kira-kira yang nyambung nih ke si alinea ketiga nih teman-teman? Menurut aku jawabannya B teman-teman. Yaitu faktor utamanya adalah masyarakat yang cenderung acuh tak acuh pada kebijakan pemerintah. Nah, coba kita lihat lagi nih teman-teman di alinea pertamanya teman-teman, yaitu virus corona sudah masuk ke Indonesia bahkan memakan korban jiwa. Oke, ini kalimat utamanya ya teman-teman. Nah, kemudian dijelaskan lagi nih, hal ini dikarenakan kurangnya tindakan pencegahan dari pemerintah. Oke, ini kalimat penjelasnya nih. Kemudian dijelasin lagi nih, setelah masuknya virus ini pun persebarannya masih begitu pesat nih teman-teman. Nah, kira-kira menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang ini teman-teman, yang B. Faktor utamanya adalah masyarakat yang cenderung acuh tak acuh pada kebijakan pemerintah. Nah, kenapa aku pilih B? Karena ini adalah dia menjelaskan nih faktor utama
masuknya virus faktor utamanya itu adalah apa nih teman-teman? Kira-kira setelah masuknya virus ini pun persebarannya begitu pesat. Nah, kira-kira menurut kalian faktor utamanya tuh apa yang bisa membuat mereka berkembang menjadi pesat si coronavirus, teman-teman? Pasti yang ini, yang B, yaitu faktor utamanya adalah masyarakat yang cenderung acuh tak acuh pada kebijakan pemerintah, teman-teman. Nah, kalau yang A itu nggak nyambung, teman-teman. Kan yang ditanya setelah masuknya virus ini pun persebarannya masih begitu pesat. Nah, kira-kira nih apa yang harus bisa dijelaskan setelah kalimat persebarannya itu masih begitu pesat tuh kira-kira apa, teman-teman? Nah, jadi menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4-nya. Terdapat sekitar 390 spesies terumbu karang di Taman Nasional Bunaken. Spesies alga yang dapat ditemui di Taman Nasional Bunaken adalah Caulerpa, Halimeda, dan Padina nih teman-teman. Aku salah tulis, bukan Padlina tapi Padina ya teman-teman. Kemudian sementara spesies rumput laut yang banyak ditemui adalah Thalassia hemrichi, kemudian Enhalus acoridis, dan Thalassodendron ciliatum. Taman Nasional Bunaken juga memiliki berbagai spesies ikan, mamalia, reptil, burung, moluska, dan mangrove. Taman Nasional Bunaken memiliki ekosistem yang sangat kaya. Gagasan utama paragraf tersebut adalah, oke teman-teman, ingat yang aku pesan tadi teman-teman. Kalimat utama itu bisa ada di awal paragraf, akhir paragraf, dan ada di awal ataupun di akhir. Gabung teman-teman, atau biasanya disebut campuran. Nah, menurut teman-teman ini kira-kira gagasan utamanya atau kalimat utamanya itu berada di paragraf keberapa, teman-teman? Di alinea keberapa? Oke, di sini kita lihat ya teman-teman. Aku jelasinnya agak detail teman-teman biar kalian paham. Jadi kalau bagi kalian udah tahu nih, gampang menurut kalian soal kayak gini, udah skip aja langsung teman-teman. Lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, di sini terdapat 390 spesies terumbu karang di Taman Nasional Bunaken. Oke, di sini aku titik dulu teman-teman. Ini kalimat pertama. Kemudian spesies alga yang dapat ditemui di Taman Nasional Bunaken adalah Caulerpa, Halimeda, dan Padina. Sementara spesies rumput laut yang banyak ditemui adalah Thalassia hemrichi, Enhalus acoridis, dan Thalassodendron ciliatum. Taman Nasional Bunaken juga memiliki berbagai spesies ikan, mamalia, reptil, burung, moluska, dan mangrove, teman-teman. Nah, di sini itu mereka penjelasan, teman-teman. Isinya tuh semua menjelaskan terhadap si gagasan utamanya. Nah, coba kita lihat yang terakhir nih, teman-teman. Taman Nasional Bunaken memiliki ekosistem yang sangat kaya. Nah, jadi di sini nampak banget nih teman-teman, gagasan utama itu adalah yang mewakili seluruhnya. Nah, kalimat terakhir ini, Taman Nasional Bunaken memiliki ekosistem yang sangat kaya, ini adalah merupakan perwakilan dari si kalimat penjelasan semuanya ini, teman-teman. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau kalimat utamanya itu berada di paragraf akhir, yaitu atau biasa kita sebut dengan induktif, teman-teman. Nah, jadi di sini mana nih gagasan utama paragraf tersebut ada di option berapa, teman-teman? Ya, optionnya di E ya, teman-teman, yaitu kekayaan ekosistem Taman Nasional Bunaken. Oke, kita next ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir nih, teman-teman. Yang ditanya ide pokok juga ya, teman-teman, yaitu hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita. Di hutan tumbuh bermacam-macam tumbuhan yang dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Hewan-hewan juga dapat hidup bebas di hutan. Kita juga dapat memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata. Hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Ide pokok pada paragraf di atas terdapat pada alinea keberapa, teman-teman? Ingat ya, seperti yang di awal tadi aku kasih tahu, untuk menentukan ide pokok pertama kita harus cari repetisinya dulu, teman-teman. Kemudian kita cari ini kalimat utamanya itu ada di paragraf keberapa atau alinea keberapa. Kemudian kita lihat lagi nih apakah ada kalimat rujukan, kita cari kalimat rujukannya itu, teman-teman. Nah, repetisi itu apa? Repetisi itu adalah kalimat perulangan, teman-teman. Nah, kalimat yang diulang gitu, teman-teman. Nah, jadi ide pokok pada paragraf di atas tuh terdapat pada nomor berapa, teman-teman? Silahkan dijawab di kolom komentar.
Dan di sini aku akan langsung aja jawab teman-teman. Hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita. Oke, sini titik ya teman-teman. Ini berarti kalimat nomor 1. Kemudian kita lanjut nih ke kalimat nomor 2. Di hutan tumbuh bermacam-macam tumbuhan yang dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Nah, yang kalimat 2 ini adalah merupakan penjelasan dari si kalimat pertama ya teman-teman. Yaitu kalimat pertama tadi kan hutan memiliki manfaat nih bagi kita. Kemudian dijelasin lagi nih, kalau di hutan itu tumbuh bermacam-macam tumbuhan yang dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Kemudian di kalimat ketiga kita lihat lagi nih, hewan-hewan juga dapat hidup bebas di hutan. Kita juga dapat memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata. Nah, ini juga penjelasan juga ya teman-teman, penjelasan dari si kalimat pertama ini, kalau di hutan itu ada bermacam tumbuhan dan bermacam hewan-hewan teman-teman. Kemudian kita coba ke kalimat nomor 4. Hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, ini dia ciri khasnya si paragraf campuran teman-teman. Ciri khasnya paragraf campurannya itu adalah ide pokoknya itu berada di awal paragraf dan di akhir paragraf teman-teman. Nah, di sini hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita. Nah, ini merupakan ide pokoknya teman-teman. Ini merupakan ide pokok si hutan ini teman-teman, tentang paragraf ini ya teman-teman. Terus tuh yang di akhirnya dijelasin lagi nih, hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi ulang lagi teman-teman, maksud aku itu bukan dijelasin ya teman-teman, diulang lagi. Nah, jadi ide pokok pada paragraf tersebut itu terdapat di paragraf ke alinea ke pertama dan keempat teman-teman. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku, dan aku minta maaf banget nih kalau misalnya ada videonya suaranya kepotong-potong ataupun kurang jelas penjelasan dari aku nih. Dan buat kalian yang mau nanya-nanya nih tentang Ayo CPNS ataupun yang kalian gak paham nih tadi, kalian bisa komen aja di kolom komentar ataupun DM di Instagram aku di sini. Oke, see you next video, bye bye.